Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dr. Rasya Pambudi dengan NIM 51904111034. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang terkait dengan cerdasan buatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik searching. Teknik searching yang saya pilih adalah blind search atau pencarian buta. Ini adalah video untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Cerdas. Dosen pengampu Bapak Yoga Saharia, Eskom Mkom di Prodi Informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, let's go. Oke, di sini langsung saja masuk ke penjelasannya, yaitu teknik searching blind search pada kecerdasan buatan. Teknik searching blind search itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencarian melebar pertama atau disebut juga broad first search atau BFS. Di sini kita jelasin dulu pengertian dari BFS ini, yaitu semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N plus 1. Pencarian dimulai dari node akar, lalu ke level 1, dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya, dari kiri ke kanan, hingga solusi ditemukan. Pencarian buta ini tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nanti berbanding terbalik dengan pencarian DFS. Oke, ini adalah contoh metode BFS, teknik searching BFS, yaitu di sini kita akan mencari target J dengan metode BFS. Jadi pada metode BFS ini dia akan dimulai dari level yang paling rendah, yaitu yang pertama paling rendah itu adalah node A. Node A. Kemudian, jika dia belum menemukan target, maka dia akan lanjut ke level yang berikutnya, yaitu B, C, dan D. Nah, setelah di level B, C, dan D, dan jika juga belum menemukan solusi, dia akan lanjut ke level yang paling tinggi, yaitu E, F, G, H, I, J. Nah, dan ini J adalah target yang kita cari. Jadi, ini adalah metode BFS dalam mencari target. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Yang kedua adalah pencarian mendalam pertama atau depth first search atau DFS. Kita biasa nyebutnya DFS. Oke, definisinya atau tentang DFS ini, pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dan yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Nah, di sini ada suatu contoh kecil dari metode DFS, tapi nanti kita akan bahasnya setelah pengertian metode selanjutnya. Ini akan kita bahas nanti. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu terkait metode DFS ini. Oke, pencarian mendalam pertama atau DFS. Yang pertama, DFS adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah path atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap paths yang lain.
Proses researching mengikuti sebuah path tunggal sampai menemukan goal atau dead end. DFS ini, apabila proses searching menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran balik ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dieksplorasi. Nah, apabila cabang ini yang belum dieksplorasi, lalu apabila cabang ini ditemukan, DFS akan dilakukan di cabang tersebut. Oke. Apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, DFS akan kembali ke node parent dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalah. Oke. Ini adalah metode-metode dari DFS. Oke, kita langsung next saja. Oke. Ini dari contoh dari DFS. Di sini kita akan mencari sebuah target key. Jadi, pada DFS ini dia akan dimulai dari A. Dari A ya. Kemudian dia akan mengeksplor. Ini akan A ini akan menjadi sebuah parent. Nah, parent ini akan ditanyakan apakah memiliki cabang atau tidak. Jika memiliki cabang, dia akan memprioritaskan ke bagian kiri. Oke, di sini kan A-nya mempunyai cabang di sebelah kiri. Oke, jadi dia memprioritaskan sebelah cabang sebelah kiri, yaitu masuk ke B. Oke. Dan B ini nanti ditanya lagi juga, apakah dia memiliki cabang? Jika dia memiliki cabang, berarti dia akan menjadi parent juga. Dari parent ini, dia akan memprioritaskan ke bagian kiri, yaitu ke E. Nah, ke E. Nah, di E, dia ditanya juga, apakah dia memiliki cabang? Jika memiliki cabang, maka E menjadi parent. Jadi parent juga, sama seperti B, menjadi parent. Lalu kemudian dia akan menelusuri cabang bagian kiri, yaitu K. Nah, yaitu K. Setelah sampai di K ini juga akan ditanyai, apakah dia memiliki cabang? Jika memiliki cabang, K ini akan menjadi parent. Dan dia akan menelusuri ke bagian kiri, yaitu ke V. Nah, di V ini ditanya, apakah memiliki cabang juga? Ternyata dia tidak punya cabang. Oke, ternyata di V ini tidak punya cabang, berarti dia akan kembali ke node parent, yaitu K. Dia akan kembali ke K. Nah, setelah di K, dan di K ini menanyakan lagi, apakah ada cabang yang belum dieksplorasi? Jika ada, dia akan mengeksplorasi ke W. Nah, setelah V kan tadi balik. Nah, di sini tuh ditanyakan lagi, apakah ada cabang yang belum dieksplorasi? Nah, ternyata ada. Jadi dia masuk ke W untuk mengeksplorasi. Begitu juga di W. Karena dia sudah tidak memiliki cabang sama sekali nih, dia sudah tidak memiliki cabang yang belum dieksplorasi, dia sudah nggak ada cabang. Oke. Lalu dia akan balik ke parentnya. Parentnya yaitu balik ke K. Lalu kan K-nya sudah habis, tidak ada cabang. Nah, dia langsung balik lagi ke E. Nah, dia balik ke E. Ini ke E, dia sudah balik ke E. Lalu ditanyakan lagi E-nya. Apakah masih memiliki cabang yang belum dieksplorasi? E menjawab, ya masih punya, yaitu L. Dia langsung kemudian ke L, eksplorasi. Nah,
ini ke L. Kemudian L ini dia akan kembali ke parennya karena sudah tidak ada cabang ya. Dia langsung kembali ke parennya yaitu E. Oke, sudah kembali di E. Karena di paren E ini sudah habis, sudah tidak ada cabang yang bisa dieksplorasi, maka E ini juga akan kembali ke parennya, yaitu dia kembali ke B. Nah, setelah dia kembali, B ini pun ditanya, apakah masih ada cabang yang belum dieksplorasi? Ternyata masih ada, yaitu F. Nah, yaitu F nih. Oke, dan setelah sampai F juga ditanya lagi, apakah ada cabang yang belum dieksplorasi? Kemudian dia langsung bergegas ke M. Nih, ke M. Oke. Nah, setelah sampai ke M, kan M udah nggak ada ya, udah nggak ada cabang sama sekali. Dia langsung kembali ke F. Kembali ke F. Nah, lalu ditanya lagi, F-nya masih ada cabang yang belum dieksplorasi nggak? Ternyata masih ada, yaitu M kembali menelusuri ke N. Menelusuri ke N. Oke. N dapat di cabang eksplorasi menelusuri dari F. Nah, setelah N sudah habis, sudah tidak ada, maka N ini akan kembali ke F. Oke. Kembali ke F, dan F ini kan sudah tidak ada, maka kembali lagi ke B. Oke, kembali lagi ke B, dan B ini sudah tidak lagi karena ini sudah dieksplorasi semua, sudah ditelusuri semua, lalu B ini akan kembali ke A. Oke, sudah kembali ke A, dan A ini akan ditanya lagi. Nih, ini akan ditanya lagi, A ini ditanya lagi, apakah ada cabang yang belum dieksplorasi? Ternyata ada, yaitu C. Nah, ya A ini akan ke C. Oke. Habis A ini dia langsung ke C. Nah, setelah di C, kemudian di cabang C ini memiliki 2 cabang, yaitu G dan H. Tapi ingat, tadi DFS akan memprioritaskan bagian kiri, yaitu Oke. Jadi C akan memprioritaskan bagian kiri, yaitu G. Oke. Jadi C ke G dulu, lalu kemudian si G ini memiliki cabang, berarti dia paren kan? Berarti dia paren, jadi dia akan ke sebelah kiri, yaitu ke O. Itu dia ke O. Karena dia paren, memiliki cabang juga yang bisa dieksplorasi, dia masuk ke O, dan di O ini sudah tidak ada cabang. Ini sudah tidak ada cabang, jadi O ini kembali ke parennya, yaitu G. Dan G ini ditanya lagi, apakah masih ada masih ada cabang yang yang belum dieksplorasi? Ternyata masih ada, yaitu dia masuk ke P. Masuk ke P. Nah, di P ini kan sudah tidak ada cabang lagi, jadi dia kembali juga sama seperti O ke G. Balik ke G. Oke. Jika sudah balik G kan udah nggak ada cabang lagi ya. Nah, dia balik kembali ke C. Oke, dia balik kembali ke C. Dia sudah balik ke C nih. Nah, pas sudah balik ke C, C juga ditanyain lagi, apakah masih ada? Ternyata ada cabang yang belum dieksplorasi, yaitu H. Nah, ini H adalah cabang yang belum dieksplorasi, yaitu H. Jadi C langsung ke H bergegas. Oke, langsung ke H. Setelah sampai di H, nah, ke bawahnya dia ada cabang Q. Pas sekali. Q ini merupakan target yang dicari. Oke. Jadi
Itulah metode DFS dalam mencari sebuah target. Jadi DFS ini memprioritaskan itu sebelah kiri. Begitu. Itu untuk DFS. Oke. Ini keuntungan kita memakai teknik pencarian blind search atau pencarian buta. Yang pertama, tidak akan menemui jalan buntu menjamin ditemukannya solusi. Dalam kurung, jika solusinya memang ada dan solusinya ditemukan pasti yang paling baik. Yang kedua, keuntungan kedua adalah jika ada satu solusi, maka bird first search akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Jadi kesimpulannya itu komplit dan optimal gitu. Selanjutnya kita bahas tentang kelemahannya kita memakai teknik searching blind search atau pencarian buta. Ini membutuhkan memori yang banyak karena setiap node-nya tuh harus disimpan gitu. Karena kan tadi kita kayak ke A, habis ke A ke B, ke B ke C. Nah itu kan setiap node-nya itu pasti harus disimpan. Karena kita harus membutuhkan memori yang banyak gitu. Hal ini harus dilakukan agar BFS ini melakukan penelusuran semua simpul-simpul dari atas sampai bawah. Jadinya itu dari atas sampai bawah tuh lengkap gitu, disimpan di dalam memori tersebut. Oke, mungkin begitu saja penjelasan mengenai teknik searching blind search yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan atau presentasi yang saya buat tadi, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar kian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.